Sebuah iring-iringan mobil yang membawa jenazah mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meninggalkan sebuah rumah sakit di Nara pada Sabtu pagi 9 Juli. Rangkaian kendaraan ini diperkirakan menuju kediamannya di Tokyo, media lokal melaporkan. Istri Abe, Aki, duduk di salah satu kendaraan yang meninggalkan Rumah Sakit Universitas Kedokteran Nara, tempat dia dirawat setelah ditembak mati pada Jumat 8 Juli pagi oleh seorang pria berusia 41 tahun. Abe telah dibawa ke rumah sakit karena henti jantung dan tidak menunjukkan tanda-tanda vital. Dia dinyatakan meninggal pada pukul 17.03 waktu setempat setelah kehabisan darah karena luka dalam di jantung dan sisi kanan lehernya. Hingga Sabtu atau sehari jelang Idul Adha yang ditetapkan pemerintah, suasana di stasiun Cirebon, Jawa Barat lebih ramai dari hari-hari biasanya. Hal ini terlihat dari banyaknya penumpang kereta api yang turun maupun yang naik di stasiun Cirebon dari wilayah DKI Jakarta dan beberapa kota sekitarnya. Masyarakat memanfaatkan libur Idul Adha untuk mudik. Dari data PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon, kenaikan penumpang kereta sudah terjadi sejak Jumat, yang mana lonjakan penumpang kereta baik kedatangan maupun keberangkatan meningkat 2 kali lipat dari hari-hari biasanya. Pada hari biasa, penumpang yang naik maupun yang turun mencapai 2.000 hingga 2.500 penumpang. Namun, 2 hari jelang Idul Adha mencapai 4.500 lebih penumpang. Sejak hari Jumat kemarin ya, ini sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dan ini akan terus berlanjut hingga hari Minggu. Dan kita prediksi puncak untuk pertemuan dua momen liburan, itu liburan Idul Adha dan akhir liburan anak sekolah. Untuk di wilayah PT Kereta Api Cirebon akan terjadi di hari Minggu. Daob 3 Cirebon juga memprediksi puncak lonjakan penumpang kereta api terjadi pada Minggu besok yang diperkirakan mencapai 5.000 penumpang, baik yang naik dan turun dari stasiun wilayah Cirebon. Hal ini terlihat dari jumlah pemesanan tiket kereta api sebelumnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, Jumat 8 Juli mengungkap 2 kasus penyalahgunaan narkotika lintas provinsi. Kasus pertama diungkap di Kabupaten Pohuwato, yang dalam pengembangan kasus terungkap sampai ke Parigi Mutong di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kasus ini, BNNP Gorontalo mengamankan 2 orang tersangka dengan barang bukti sabu seberat 9 gram lebih. Untuk kasus kedua, barang bukti yang diamankan berupa paket ganja dari Sumatera Utara seberat 1 kg, disita saat dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman barang. Ini paket ganja, beratnya kurang lebih 1 kg. Ini informasi berasal dari institusi penegak hukum di Sumut, Sumatera Utara, memberikan informasi kepada kita. Sabu seberat 20 kg menjadi barang bukti kejahatan narkotika yang berhasil diungkap oleh Reserse Narkoba Polresta Malang Kota pada bulan Mei yang lalu. Bersama dengan 72 botol minuman keras berbagai jenis dan minuman berkadar alkohol di atas 40%, barang bukti sabu tersebut dimusnahkan pada Jumat 8 Juli. Turut hadir dalam pemusnahan barang bukti perbuatan melanggar hukum ini adalah Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko. Ia mengatakan perang terhadap narkoba di Kota Malang diperkuat dengan regulasi dan komitmen serta monitoring dan kesiagaan. Menurut Sofyan Edi, masyarakat juga berperan memerangi narkoba untuk mewujudkan Kota Malang bersinar atau bersih dari narkoba. Semuanya bersatu padu untuk memerangi daripada bahaya narkoba, peredaran narkoba di Kota Malang ini. Dan di Kota Malang melalui DPRD sekarang bekerja untuk membahas kaitan perda tentang narkoba. Ini adalah kesungguhan kita, pemerintah, aparat, Forkompimda juga,
kejaksaan juga hadir tadi, untuk bersama-sama dari sisi regulasi kita siapkan, dan dari sisi komitmen juga begitu dijalankan, dan selalu kita monitoring ditambah dengan kesiagaan daripada masyarakat kita yang ada di wilayah-wilayah kelurahan. Sofyan Edi menjabarkan Kota Malang bersinar atau bersih dari narkoba diwujudkan melalui unsur pendukung yang harus terrealisasi, seperti kampung bersinar, sekolah bersinar, dan perguruan tinggi bersinar. Selama ini semua elemen masyarakat tersebut telah bergerak dan menjalankan fungsi dengan baik. Diperlukan penguatan agar hasilnya lebih optimal. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Perusahaan daerah Rumah Potong Hewan PDRPH Surya Surabaya pada Idul Adha 1443 Hijriah melayani pemotongan sebanyak 185 ekor hewan kurban, milik warga maupun yang dititipkan masjid atau musola. Terdiri dari 168 ekor sapi dan 17 kambing. Tidak jauh berbeda dibanding Idul Adha tahun lalu saat masjid dan musola di kampung-kampung dilarang menggelar pemotongan hewan kurban akibat pandemi COVID-19. Direktur Utama PDRPH Surya Surabaya, Fajar Arifianto Isnugroho, menjadwalkan pemotongan mulai hari ini tanggal 9 hingga 12 Juli mendatang. Rinciannya hari ini 15 ekor, Minggu esok 70 ekor, Senin 60 ekor, dan Selasa 40 ekor. Per hari RPH Surya Surabaya menyiagakan masing-masing sebanyak 10 tim pemotongan dan pengemasan. Mereka bekerja mulai pukul 7 pagi hingga jam 2 siang. Dengan begitu, sore sudah selesai dikemas sehingga sebelum malam bisa segera didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. RPH memiliki kecepatan dan spesialisasi dalam pemotongan karena satu ekor itu bisa selesai 20 menit. Kalau satu sesi 10 berarti kan bisa setengah jam itu 10, sehingga cepat. Yang lama kan pencacahan dan pengemasannya. Di tengah wabah penyakit mulut dan kuku, ketentuan memotong di RPH Surya Surabaya. Setiap hewan kurban yang masuk harus dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan SKKH dari daerah asal. Selain itu juga kembali dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter hewan di RPH Surya Surabaya. Tidak cuma itu, pada setiap hewan kurban sebelum dipotong, tim dokter hewan RPH melakukan pemeriksaan antemortem. Lalu setelah dipotong dilakukan pemeriksaan postmortem, sehingga daging kurban yang didistribusikan kepada masyarakat terjamin kesehatannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, Sabtu 9 Juli, menemukan 65 paket sabu. Paket tersebut awalnya didapatkan terbungkus dalam kantong plastik yang berada di halaman belakang lapas. Setelah diperiksa, isinya merupakan puluhan kantong berukuran kecil dan besar narkotika jenis sabu di dalam bungkusan rokok. Kepala Lapas Luwuk Yugo Indra Wicaksi mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik paket tersebut. Namun diduga paket berisikan sabu itu akan dilemparkan ke dalam lapas melalui pagar bagian belakang. Yang berhasil menemukan satu buah paket yang berada di luar lapas atau di halaman belakang lapas Luwuk dengan kondisi tertutup, tidak diketahui siapa pemiliknya, dan setelah kami lakukan penyelidikan dan kami buka di ruangan di lapas Luwuk, ternyata berisi 65 paket yang terdiri dari beberapa paket kecil, beberapa paket sedang, dan 3 buah paket besar. Puluhan paket sabu ini rencananya akan diserahkan ke pihak kepolisian resort Polres Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara mewartakan.